Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mungkin kalian menontonnya di malam, di sore, ya kapan saja lah ya. Dan bertemu lagi dengan saya Ditya Mustaqim di program POV Times. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Editor-in-Chief IDN Times, Mbak Uni Lubis. Apa kabar Mbak? Baik, salam sehat. Salam sehat. Dan ini pagar laut masih banyak dibicarakan di media massa maupun media sosial ya Mbak ya. Aku mau mengawali pagi ini membicarakan tentang pagar laut, di mana Menteri ATR ini Nusron Wahid memecat 6 pegawai kementeriannya. Apakah ini menjadi langkah bagus dalam penanganan kasus ini Mbak, menurut pandangan Mbak Uni? Ya, better late than never ya. Karena di awal sempat ada denial, lalu kemudian sesudah viral ada justice, ada perintah dari Presiden Prabowo, termasuk sejak 18 Januari TNI Angkatan Laut, khususnya Marinir, mencabuti pagar-pagar laut yang sampai sekarang juga belum selesai, karena ternyata gak gampang ya mencabut pagar laut itu. Artinya kalau mencabut aja gak gampang kan berarti bikinnya juga gak gampang ya. Bikinnya itu ada proyek besar lah. Wah, iya, 30, sekian kilometer kali 1 kilometer. Nah, apa yang dilakukan oleh Menteri Nusron itu sebuah awal yang menjanjikan, tapi jauh dari cukup. Karena kan ini baru 6 orang, dan itu sampai di level kantor, level daerah. Ini mega proyek, ya, mega proyek, karena tadi saya katakan mencabutnya aja sulit. Mungkin lebih dari 10 hari, kata TNI Angkatan Laut ya. Artinya waktu membangun ini sebuah effort yang luar biasa, dan ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan kewenangan di tingkat daerah. Pasti ini melibatkan oknum-oknum pejabat-pejabat tinggi di pusat. Nah, jadi yang ditunggu oleh masyarakat dari Menteri Nusron ini adalah satu, siapa lagi sesudah yang 6 ya. Kemudian yang kedua, kan baru 50 SHGB yang dicabut dari 263-an. Yang dia sendiri sudah mengatakan bahwa mayoritas dari 263 itu dimiliki oleh perusahaan yang komisarisnya adalah Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan. Waktu itu belum pakai maritim ya. Terus dan itu perusahaan yang berkaitan dengan aguan. Nah, jadi kita menunggu sesudah yang 50 ini mana. Jadi jangan cuman yang penting 50 kemudian selesai ya. Nah, jadi ini harus dituntaskan sampai ke dalangnya. Sampai kita bicara sekarang itu belum ada pernyataan resmi dari siapapun, termasuk polisi atau Menteri Nusron atau Menteri KKP, siapa sebetulnya yang membangun. Oke lah, kayak membangun tuh kontraktor, pasti ya. Kan nggak mungkin itu nelayan biasa. Mencabutnya TNI Angkatan Laut aja susah. Masa percaya bahwa yang ngebangun itu dari adalah warga biasa, swadaya gitu kan? Nggak mungkin ya. Jadi ini kan pasti ada proyek besar. Siapa yang membiayain kan sampai detik ini pertanyaan besar, siapa yang membangun dan membiayai pagar laut itu sampai detik ini belum ada. Belum ada statement termasuk dari Menteri Nusron. Padahal ini kan hal gampang. Hal mudah. Hal yang sangat gampang. Polisi juga harusnya gampang. Tinggal dipanggil aja tuh, nama-namanya udah mulai masuk ya, dan orang-orang dekatnya siapa dipanggil, siapa duitnya siapa. Polisi nangkep teroris aja gampang, padahal di tempat-tempat yang tersembunyi. Ini di tempat yang terbuka, nggak jauh dari Mabes Polri. Kok sampai detik ini masih di Jakarta? Belum, udah nggak masuk Jakarta lah kali. Tangerang kan, Banten ya. Kok sampai sekarang belum ada yang berani, belum ada yang berani. Saya katakan belum ada yang berani secara resmi dari pihak pemerintah termasuk aparat mengumumkan siapa dalangnya yang membangun pagar laut. Nah, jadi ini yang 6 ini udahlah, ini gimmick-gimmick awal oke, kita apresiasi. 50 dicabut oke, tapi sebetulnya dari sini udah sangat cukup dan sangat mudah kalau mau dan berani mengumumkan. Jadi kita menunggu Kapolri ini, Polri ini urusan sebetulnya ecek-ecek. Ya, tapi pertanyaan besarnya kenapa kok sampai sekarang belum
diumumkan. Tadi sudah menyebut polisi, Mbak. Polisi juga katanya sudah melakukan penyelidikan dan mereka merilis temuan-temuan. Salah satunya adalah adanya tindakan pidana dugaan pemalsuan SHGB. Nah, menurut pandangan Mbak Uni seperti apa? Ya maksudnya itu udah dari 50 aja yang dicabut kan berarti ada sesuatu hal yang salah, ya kan? Mungkin dari sini masuknya ke dugaan pemalsuan. Ini juga perkara ecek-ecek buat polisi. Polisi kita yang katanya canggih, yang katanya survei-survei bilang oke menurut survei ya, ini juga ecek-ecek, ini nothing dibandingkan dengan menangkap teroris. Dan polisi Indonesia terkenal karena jago nangkepin teroris ya. Tapi giliran ini kok kayak kelihatan gamang gitu ya. Ya sorry ya Pak Kapolri dan semua aparatnya, ini tuh hal yang sangat sederhana. Tapi apa yang membuat polisi kelihatan gamang? Dan Presiden Prabowo mestinya memerintahkan Kapolri, polisi segera mengumumkan. Ini nggak perlu menunggu berminggu-minggu penyelidikan. Udah langsung ketahuan harusnya siapa yang dalangnya. Harusnya berani gitu ya Mbak ya? Berani dan mau, political will. Tapi ini juga awalnya nih Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang awalnya juga kenapa dicabut, tapi sekarang bilang KKP sudah menangani 196 kasus ruang laut serupa yang ada di Tangerang. Ternyata ada banyak banget kasus serupa yang ada di Tangerang seperti ini, Mbak. Bayangin kan hari Jumat kemarin kan saya di Real Talk with Unilubis wawancara sama Kang Khalid Nadar ya, nelayan Banten dari Desa Pontang yang juga sangat vokal ya, mengadvokasi. Dia juga bilang ini harusnya menjadi pintu masuk. Jadi Banten kata dia kalau sampai ini nggak bisa dibongkar tuntas, Banten kalah, Indonesia kalah. Kalahnya apa? Kalah melawan oligarki yang berkolusi dengan kekuasaan. Ya. Jadi sepanjang harus dicek semua sepanjang bibir pantai, tidak hanya di Banten tapi juga di Indonesia itu pasti sudah banyak yang terjadi pengkapling-kaplingan. Dan penerbitan SHGB seperti kasus yang di dekat area PSN PIK 2 ya. Jadi ya gini Adit, birokrasi Indonesia ini dan nggak cuma di Indonesia ya, jadi nggak jangan terlalu minder ya. Tapi ini bukan hal yang dibanggakan. Biasa ABS. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Nah itu yang ditunjukin sama Menteri KKP. Yang sebelumnya bilang jangan di ini dong, jangan dibongkar. Ini kan bukti ya. Padahal ngapain juga? Bukti udah jelas dari drone dan segala macam, udah jelas ada itu pagar, ya. Nah tapi gara-gara Presiden Prabowo bersikap, ya menyuruh. Jadi artinya sesudah membaca arah dari Presiden Prabowo, sekarang mengaku ya. Mengaku ada ya bagus akhirnya ngaku ya bagus akhirnya ngaku setelah sempat sebelumnya tidak tegas ya. Nah sekarang dia itu menteri, dia punya kekuasaan baik itu mengusut berkoordinasi dengan ATR BPN maupun melaporkan meminta polisi masuk. Hanya mengatakan ada 190 sekian itu statement pakar. Pakar itu tidak punya kekuasaan untuk melakukan tindakan. Jadi statement itu kalau cuma berhenti di announcement, pengumuman, komentar, itu berarti bukan orang yang ada di kekuasaan. Harusnya menteri-menteri, ya termasuk pemerintah Presiden Prabowo, berhenti untuk hanya cuma mengumumkan. Kayak orang kaget gitu ya. Oh tiba-tiba ternyata ada segini, kemana aja lo selama ini gitu. Oke, Pak Prabowo bilang gua kan baru 3 bulan di pemerintahan. Tapi yang namanya Menteri KKP ini udah jadi menteri 5 tahun. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, kemana aja? Baru sadar sekarang mengumumkan bahwa ada 190. Berarti kemana aja selama ini? Nah sekarang dia sudah mengumumkan, kita tunggu apakah penanganannya
akan serius, akan ada tindak lanjut, dilaporin, dicek ke BPR, ATR BPN, dilaporkan ke polisi untuk masuk segala macam. Termasuk yang juga tidak kalah penting, sebuah kebijakan yang melanggar ada potensi dugaan terjadi korupsi. Kan sudah ada yang sejumlah penggiat sipil melaporkan ke KPK ya, waktu hari Jumat atau hari Kamis pekan yang lalu. KPK harus merespons, baik KPK atau kejaksaan. Jadi memang di sini rakyat itu menunggu bagaimana keseriusan untuk menuntaskan. Dan itu nggak cuma cukup dengan pemecatan di 6 pegawai ATR BPN di level kantor daerah dan pencabutan 50 SHGB. Jadi mesti dibongkar. Ya itu tadi kita udah rame nih, udah sebulan lebih sampai detik ini kan belum ada, kita nggak tahu siapa, belum ada statement. Jadi media dan media sosial itu sudah memunculkan nama-nama, ya sudah memunculkan nama-nama ini misalnya aguan apa segala, tapi dari pemerintah dari penyidik yang punya akses terhadap penerbitan SHGB, terhadap siapa yang membangun pagar laut kan belum ada belum ada pengumuman. Ternyata yang membangun ini adalah si A. Aliran duitnya dari perusahaan A. Orang yang terlibat adalah si A, si B, si C. Belum ada sampai sekarang. Tadi sudah menyinggung pemerintah Prabowo dan Gibran memasuki bulan ketiga, artinya 100 hari, dan pagar laut ini juga saya kira menjadi kerikil tajam lah ya Mbak buat pemerintahan mereka. Dan kalau berdasarkan survei nih Mbak, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo itu kalau dari Litbang Kompas 80,9% warga merasa puas, dan kalau dari indikator politik 79,3% warga merasa puas. Dan menurut pandangan redaksi Dentem seperti apa Mbak? Apakah benar? Karena kita nggak bikin survei sendiri ya, jadi kita nggak bisa bilang percaya atau tidak dengan survei itu. Tetapi gini, POV kita di IDN Times 100 hari itu memang belum cukup untuk mengatakan bahwa ini berhasil memuaskan atau tidak. Ya, ini kan waktu yang pendek. 100 hari itu adalah mungkin jangka waktu yang lumayan untuk melihat arahnya udah bener apa enggak, tracknya udah bener atau enggak ya. Nah, misalnya makan bergizi gratis sudah direalisasi, sudah lebih dari 600.000 anak. Tapi kan targetnya selalu dibilang 82 juta ya. Sekarang sejak Januari ini masih belum ada 1 bulan, 650 ribuan, kemudian banyak masukan, banyak komplain ya, itu semoga dijadikan masukan yang baik untuk memperbaiki. Jadi dari komplain itu kan ketahuan bolong-bolongnya di mana ya. Karena ini alokasi untuk makan bergizi gratis kan banyak, bahkan udah ditambah. Dan bahkan diakui sendiri bahwa untuk menyukseskan makan bergizi gratis, ini maka anggaran dari kementerian lembaga itu banyak yang dipangkas. Ada yang baru puluhan persen lah dipangkas. Betul. Jadi artinya ini sesuatu yang harus sukses. Harus sukses itu artinya siap menerima masukan supaya diperbaiki segera. Ya, ini baru 650 ribu. Banyak masalah, gimana kalau 80 juta, ya kan? Artinya potensi kebocorannya juga ada. Padahal kan Presiden Prabowo selalu mengatakan berkali-kali bahwa bocor, jangan bocor ya. Jadi kalau yang jelas bahwa dalam 100 hari ini belum ada yang bisa ditunjukkan kebocoran tuh ada di mana. Pak Hasim, Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden yang juga adiknya Presiden Prabowo, dalam sebuah acara kemarin mengatakan ternyata Pak Presiden memeriksa sampai 9 tingkat. Kalau biasanya Presiden sebelumnya cuma mungkin tingkat level 3 atau 4. Tapi ini detail sampai ke 9, ketemu banyak program-program yang konyol. Alangkah baiknya yang konyol-konyol itu diumumin. Karena sekarang pemotongan anggaran itu juga direspon, loh ini jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Ya, terutama di kementerian lembaga yang banyak berurusan dengan pelayanan publik. Jangan sampai gara-gara pemotongan anggaran untuk menyukseskan makanan bergizi gratis, ini kemudian ada pelayanan publik yang terganggu. Kita sangat setuju
ya kita sangat setuju bahwa yang konyol-konyol, yang nggak penting-penting itu dihilangkan. Ya, artinya kan apa? Artinya selama pemerintahan sebelumnya itu memang banyak terjadi pemborosan. Ya makanya kan sekarang nggak ada lagi tuh seremoni nggak penting ya. Nah itu contohnya ya. Tapi presiden harus tunjukin contoh. Kita masih melihat rapat di kabinet, ya gede, banyak, masih pakai makan, masih pakai snack banyak apa segala macam ya. Kita di IDN Times kemarin raker udah nggak pakai snack ya. Jadi dalam rangka efisiensi ya. Karena kan kita rakernya habis makan. Kalau raker jam 9 kan habis sarapan ya. Kopi, teh masih oke. Nah, misalnya contoh itu. Kemudian rakyat juga mempertanyakan di seluruh efisiensi, tapi kabinetnya begitu gemuk. Gemuk sekali. Ya? Kabinetnya begitu wakil gemuk, menteri banyak sekali. Wakil menteri banyak, kementeriannya juga jadi lebih banyak, ya kan? Jadi kan sebenarnya gini, orang itu melihat konsistensi, ya. Ketika yang harus menunjukkan contoh terlebih dahulu itu adalah pimpinan. Ketika menyuruh anak buahnya, apalagi di sini rakyatnya harus efisien, ya kan? Ya pemerintah pusat, menteri-menteri sampai nanti daerah karena akan pelantikan 18 sampai 20 Februari ya harus satu semangat efisiensi itu ya. Ini yang saya rasa masih menjadi kerikil, masih menjadi pertanyaan dan membuka peluang bagi siapapun untuk mengkritisi atau mempertanyakan. Oke, terjadi pemangkasan efisiensi, tapi di level tertinggi, di level istana, di level kementerian, lembaga, pimpinan, tunjukin supaya jangan sampai misalnya sekarang ada cerita, oh ini harus naik public transportation gitu kan. Iya. Terus ada anggota DPR yang komen, Pak Hidayat Nur Wahid, wah nanti ada komen nanti terlambat gitu kan. Kalau terlambat dipermasalahkan, ya Pak Hidayat sorry to say ya, kalau kita mau rapat jam 9 hari Senin kayak hari sekarang ya saya jam 6 pagi udah berangkat dari rumah gitu ya. Jadi itu nggak ada alasan seperti itu. Nah ini yang 100 hari ini belum cukup, tetapi kita melihat beberapa sebetulnya sudah on the right track. Misalnya contoh, evaluasi PSN di PIK yang di era Presiden Jokowi diputuskan sebagai PSN karena melihat ada ketidakberesan, ada viral, ada justice, dievaluasi oleh Presiden. Menurut saya itu adalah track yang bagus. Keputusan Presiden pasti berperan ketika menggagalkan upaya DPR untuk mementahkan putusan MK, ya kan, yang nomor 90, itu juga pasti itu adalah on right track. Artinya hukum ditempatkan begitulah ya. Negara hukum ini bukan negara hukum sebagai panglima. Kemudian Pilkada Jakarta yang sempat ada upaya untuk 2 periode, tapi kita mendapat kabar bahwa Presiden Prabowo memutuskan dan mendorong untuk cuma 1 periode sehingga dramanya nggak berkepanjangan. Menurut saya itu adalah sebuah on the right track untuk menunjukkan bahwa jangan sampai ada intervensi yang tidak perlu, yang cawe-cawe dari orang yang ingin mengganggu demokrasi. Nah, ini beberapa hal yang menurut kita di IDN Times itu on the right track. Kita masih melihat ya, sesudah memasuki bulan ke-4, ke-5, ke-6, mestinya ada sesuatu yang lebih signifikan lagi ya. Termasuk yang satu yang ditunggu itu sebetulnya adalah dibongkar dong yang bocor-bocor, yang program konyol-konyol itu seperti apa sih kriteria program konyol itu sehingga harus dihilangkan supaya masyarakat bisa ikut mengawal. Kalau ternyata ada lagi muncul program yang serupa, media dan rakyat itu bisa mengatakan, wah ini nggak boleh nih, nggak boleh, karena ini termasuk program yang konyol kata Presiden Prabowo. Nah ini keterbukaan, akuntabilitas ini yang kita tunggu.
Kalau kita bicara tentang menteri-menteri nih Mbak, selama 100 hari atau 3 bulan ini, menurut Mbak Uni, siapa sih menteri yang harus di-reshuffle dan menteri terbaik siapa sih Mbak di antara kabinet merah putih ini Mbak? Kalau menurut penilaian dari redaksi. Oh, kebetulan redaksi nggak ini ya, nggak apa namanya, tidak secara khusus membuat itu, tapi kita tahu bahwa ada menteri-menteri yang kontroversial ya, bahkan minggu-minggu pertama ya, ada Menteri HAM yang langsung minta budget 20 triliun loh, bukan miliar ya, triliun loh ini kan. Terus kemudian menteri koordinator Yusril Iza Mahendra ya, yang juga bilang kalau 98 bukan. Betul. Pelanggaran HAM. Nah, jadi ini beberapa menteri-menteri yang memang memicu kontroversi di publik itu, dan ini sudah diingatkan ya oleh Presiden lewat Mayor Teddy, Sekretaris Kabinet, termasuk yang terakhir itu Menteri Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang didemo oleh ASN-nya ya. Sendiri. Mungkin saya ini udah jadi wartawan 35 tahun ya, baru pertama kali nemu ada ASN kementerian yang ngedemo menterinya ya. Jadi ini sesuatu hal yang ya mestinya jangan sampai terjadi ya, tetapi cukup berani ya gitu. Nah, ya nggak tahu, mungkin ini mereka juga kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam ya, tapi artinya ini sesuatu hal. Sebetulnya kan demo itu last resort ya, berarti di dalam itu sudah terjadi komunikasi ya. Jadi ya makanya kan kita juga mendengar informasi katanya akan dilakukan reshuffle apa segala macam. Nah, apakah menteri-menteri yang akan ada menteri yang berkaitan dengan kasus hukum ya, yang sudah sempat diperiksa apa segala macam. Saya rasa kita akan melihat ya. Presiden Prabowo mestinya melihat bahwa tidak mungkin kita menyapu, dia kan ingin menyapu ya, menyapu korupsi, kebocoran. Tidak mungkinlah kita menyapu dengan sapu yang kotor kan, kita bisa menyapu dengan sapu yang bersih. Nah itu bagus sekali ya, sapu yang kotor dan sapu yang bersih ya Mbak. Tapi kita juga masih terus menunggu realisasi dari janji-janji Prabowo dan Gibran ya Mbak ya. Apalagi termasuk Asta Cita, kita masih menunggu janji-janji mereka berdua. Saya Dita Mustaqim bersama Mbak Uni Lubis, pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.